Sliced beef in hot chili oil. Dan cabenya ada 5 guys. Sini kita akan memasak self eating pakai teknologi yang sangat luar biasa. Sugai. Wah, sugar! Guys. Wow. Ini nasinya nasi ini banget sih. Ini pulen loh. Jepang. Guys, kita taruh beefnya. Lihat. Masih berasap guys. Sugoi. Ayo makan. Coba lagi. Itu kayak bawang daun. Males ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kok aku jadi langsung di. Hai guys, balik lagi di Grumpy Cooking. Hari ini gue bakal masak ini, nggak tahu namanya apa, ini hotpot Cina yang waktu itu kayak gue pernah bikin yang mie mala yang pedes banget kayak setan itu. Sekarang di depan gue ada nasi hotpot setan. Nasi hotpot kaget sih, setan. Kamu nggak kaget? Ngapain harus kaget? Jadi guys, harusnya hari ini gue mau bikin anime cooking, tapi gara-gara yang sebelah gue tadi nyebelin, mood gue udah hancur, udah. Harus ceria, harus ketawa, harus kayak cepet-cepet gitu kan, harus semangat. Sekarang gue gak bisa karena energi gue udah hancur, gue gak mau liat hancurnya energinya. Jadi gue udah gak bisa yang namanya ketawa-ketawa anime cooking. Apa itu anime cooking? Bunda-bunda sial. Baru dari Grumpy Cooking. Kamu nggak ngomong, ini kurang grumpy. Ini grumpy beneran. Jadi caranya tuh Grumpy Cooking guys, bikin kesel dulu beneran. Coba lagi. Di sini ada hotpot Cina, ini mahal banget guys, hampir 200.000. Ini harganya kayak masuk akal sebenarnya. Menurut lu? Menurut Anda, saya harus bohong gitu di depan kamera? Emang iya. Terus ini siapa? Kok so manis gitu sih? Nggak tahu, emang ganteng banget ya guys, gila. Ini tipe aku banget Shit, bener. Serius ya? Itu tipe kamu ya? Guys, tipunya Bella gini guys. Dan ambil deh, pakai efek-efek Korea. Gitu guys tipunya ternyata. Bella diam-diam suka cowok-cowok soft boy. Ih, ganteng banget. Cantik loh ini, bukan ganteng. Cantik banget. Corona gila. Kan diplastikin. Tetep aja. Kamu juga tadi gitu, aku ngikutin kamu. Aku lidahnya nggak nempel, kamu nempel. Ih guys, ini kelihatan nggak ada ludahnya Gary guys? Kelihatan nggak? Hah? Meditasi bentar. Oke. Copot guys. Guys, fun fact tentang meditasi guys, dulu gue pernah sakit, nggak ketahuan sakit apa, gue meditasi sampai nangis guys. Gue belum pernah seumur umur meditasi sampai nangis. jadi gue tuh bisa masuk sebagai atom-atom kecil tubuh gue masuk ke dalam, terus tiba-tiba it's okay. Atom tuh partikel boy, bukan kaca. Bukan kaca atom bego. Bukan. Kalian ngerti kan guys? Atom gitu loh. Atom tuh kayak kimiawi gitu. Kayak meditasi. Tapi ngomong meditasi guys, nanti kapan-kapan kita bahas tentang meditasi deh. Soalnya waktu kemarin tuh aku sempat dengerin meditasi semenjak aku tahu yang namanya PC Yoga. Dia tuh kayak bikin ini kan, kayak bikin apa namanya podcast gitu. Ih, kepegang. Dia bikin podcast gitu, terus gue kayak hampir ketiduran make headset dengerin podcastnya dia. Terus pas lagi lagu meditasinya mulai, pas sadar itu tuh kayak, kan dia setiap selesai lagu meditasinya ada kayak bunyi gong gitu kan, kayak gong gitu. Nah pas itu tuh gue baru kebangun sadar, terus kayak gue ngerasa arwah gue tuh kayak menyebar gitu, kayak keluar terus balik lagi gitu, sampai kayak terus kayak ngelihat sini, lah kok gue di luar, terus balik lagi gitu, terus sampai pas melek, pas bangun udah feel-nya tuh udah kayak yang kayak takut banget, kayak panik attack. Terus pas aku dengerin lagi yang kata si PC itu, ternyata emang normal.
kalau meditasinya tuh fokus, khusyuk, itu bisa kayak ada orang yang ngerasain ketumpahan pasir atau enggak ada yang Aku mau ketumpahan rezeki. ketumpahan air, ya bisa kali. Soalnya kan Titiek Puspajo dia sembuh kanker gara-gara meditasi, terus dia tuh pas sembuhnya itu merasa kayak ada semut dari atas ke atas tuh kayak gitu sampai atas sini. Terus kayak dia nanya kan ke ininya, ke guru meditasinya, "Pak, kok saya ada semut sih dari sini ke sini?" gitu. Terus kata, "Ya udah berarti udah sembuh." Terus kata Eyang, maksudnya dia kan lucu ya kalau ngomong. Pokoknya pas akhirnya pas dia cek ke dokter setelah dia merasakan yang feel ada semut itu, beneran kankernya hilang guys. Wow, tepuk tangan. Correct me if I'm wrong, tapi kalian dengerin aja. Inspiratif memang. Sekarang kita langsung buka aja. Ini sama banget ya? belakangnya nih guys. Sama banget. Cuman bedanya, kamu tuh punya mata nggak sih? Wow. Sliced beef in hot chili oil. Dan cabenya ada 5 guys. Terakhir cabenya ada berapa? Nggak tahu. Cuman yang kemarin guys, itu tuh bulat kan? Oh iya ya. Ini lonjong. Emang sama kayak gini? Gak tahu. Kan tadi pose cowok gitu. Yuh. Kan tipe cowok kamu Yuh. gitu. Gini. Berarti kalau dia ngomong gitu, gitu. Guys, ini tinggal kita buka. Di sini udah ada pembukanya. Anjing, GR gue diliatin sama si Hansi salah. Siapa sih ini? Hansi salah namanya. Oh, sama kayak kemarin nih. Ini isinya apa sih? Nasi ya? Di beef dimandiin sama cabe. Iya. Ini bahasa Cina semua ya guys, saya tidak mengerti sama sekali. At least yang ini ada bahasa Inggrisnya dikit. Oh ya? Yang sebelumnya kan nggak ada tuh. Sliced beef in hot chili oil. Itunya doang. Seenggaknya kita tahu ini beef bukan babi. Hey Google. Open Google Translate please. Kita foto. Bisa auto tahu langsung otomatis kalau aku punya tuh langsung berubah. Tuh langsung berubah tuh guys, langsung ada tulis itu, langsung ada tulisannya tadi tuh, langsung berubah tulisannya. Dikit-dikit gitu susah. Mungkin yang lainnya nggak kebaca. Tips: do not approach open flames during operation. Pay attention to ventilation. Oke. Do not use open flame, microwave oven, or oven to heat directly. Oke. Langsung aja lah. Keep out reach of children. Langsung aja kita udah ngerti nih mah. Nggak penting juga. Iya. Wasting time. Iya. Waktu itu penting banget. Iya. Oke guys, sekarang kita buka. Wah, Sugai! Sugai! Wah, saya lihat di dalamnya ada apa nih? Apa tuh? Ini ada. Itu namanya mangkuk yang akan dimasukkan nasi dan beef. Wah, sugar. Wow, yes. Apa nih? Wah, ini ada Backpack. backpack. Ini adalah meat pack guys. Ini adalah beef ya guys. Ini bukan babi ya guys. Ini sapi, bukan babi. Oke guys. Kenapa taruh di sini ngomong dulu. babinya ninin ke si Denny sih? Hah? Biasa dong. Gue dibilang itu nasi mentah beras tuh. Oh, bisa menikmati suara ini nggak? Enggak. Ini kan suara natural beras. Oke, aku bisa menikmati suara hujan. Aku bisa menikmati suara laut. Berarti Ombak. kalau kamu belum bisa menikmati suara beras dikocok-kocok, kamu belum zen. Coba. Kamu bisa ngikutin. Oh harus gitu ya? Coba. Ini aku zen belum? Ya, kalau ya itu lebih. Oke guys, ini tuh di dalamnya ada ininya ya. Ada apa namanya? Beras. Hah. Ini expirednya bulan 5 tanggal 6. Mana? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Enggak, bulan 5. Ini tuh tanggal 5, bulan 6. 1 Januari, Februari, Maret, Juli. April, Mei, Juni. Apa pakai aja aku yang makan. Expired date-nya. Oh, belinya dari kapan emang? Belinya baru banget. Bulan Juli. Bagaimana, hah? Bisa tahu nggak expirednya? I don't think so. Ada nih. 2020 bulan 5 tanggal 15. Hah, gimana sih? Tahu ah, bingung gua Ini mah. 2019 ya? 20 kan? 2020. Aku aja udah yang makan, kamu nggak usah. Oke, caranya gimana lagi? Caranya gampang, bosku. Oke, sugoi. Aduh, kece banget, sugoi. Coba ya, kita masukkan dulu. Yang itu. Gimana? Konnichiwa, hari ini kita bakal masuk ke. Konnichiwa, hari ini kita bakal masuk. Tuh, udah 3.
suga. Wangi Wangi tapi takut basi saya. Sugai. Wah ini apa guys? Itu guys, vegetable guys. Wow, vegetable. Sugai. Itu bisa membuat kita sehat ya kan? Kalau tidak kadaluarsa sih ya. Sugai. Mau bukanya aku nggak bisa. Baiklah. Wah, aku ini deket sekali Sugai. Cepet ayo cepet durasi. Wah, saya kira ini adalah beras yang sudah jadi, ternyata belum jadi guys. Ini bagaimana caranya guys? Bagaimana caranya kita tambahkan ini dulu Sugai. Ayo vegetable. Ayo kita langsung aja buka guys. Kecik. Semua aja susah. Kecik. Wah, masukin. Wow. Kita harus memasukkan air guys. Betul, sugai. Masukin air semua guys. So gini guys, ada tanda batas guys. Oh itu tanda batasnya. Oke Oke, guys, guys. ini air aqua yang sama sekali Sugai. tidak panas ya guys. Sugai. Ini sama sekali tidak panas ya guys. Jadi ini airnya tidak panas sama sekali. Air biasa guys. Lalu sepertinya kita akan memasukkan ini yang paling sangat-sangat menegangkan. Ini yang paling sangat-sangat menegangkan guys. Karena di sini kita akan memasak self heating pakai apa ini namanya? Teknologi yang sangat luar biasa. Ini dari Future. Future. Ini dari Future mungkin dari tahun 2050 dan ada orang yang travel ke 33 tahun setelah sekarang. Mungkin 2053 terus habis itu mereka travel ke Sugai. Terus habis itu aku langsung dikasih ini. Kita akan menjadi orang yang paling viral di dunia. Sugai. Aku yang menemukan ini. Masukin terus habis itu kita lihat ya pakai water. Water itu bahasa Indonesia air ya guys. Ini air tidak panas sama sekali kalau nggak percaya. Are you ready? Wah. Sugai. Lah. Bukannya kemarin langsung ya? Kayaknya ini kadaluarsa karena apinya jadi gak ada. Apa sih kok ketawa? Apinya jadi gak jalan. Sugai. Kayaknya kurang airnya. Wah, Sugai. Wah, sugai. Tutup cepet. Ayo. Sugoi. Wah. Wah. Sugai tasnya. Itu dia masak. Terima kasih. Capek juga anjir ngomong kayak gitu dah. Sugoi. Kecil. Lebih capek orang-orang yang dengerin di belakang ngomong. Tapi streaming saya Oke guys, setelah menunggu selama kira-kira 20 menit, ini juga mateta. Hah? Udah ya aja kayak. Ya. Hai. Ini tau gak wanginya wangi nasi tim? Iya, soalnya tadi masaknya juga kayak nasi tim sih. Mana nasi tim masaknya gimana? Di tim. Di tim tuh diapain? Di apa? Uapin. Itu di steam. Oh, tim tuh steam gitu. Nasi tim, nasi uap gitu. Nasi bayi kan? Emang nasi bayi nasi tim? Nasi orang sakit? Iya, nasi bayi. Pokoknya gitu dah. Oke guys, kalau gitu langsung aja kita buka. Panas. Enggak. Enggak, steam tuh lebih bahaya. Ya Bisa udah, lebih bahaya. karena aku ceroboh jadi kita membutuhkan bantuan orang Ini dewasa. steamnya tuh masih ada. Tuh. Ah. Oke, ada di rumah kalau kalian juga ikut nyobain ini, beli ini, jangan lupa minta bantuin mama sama papanya ya. Yes. Buka. Wow! Cik. Wah, gohang desne. Gohang. Jadi nggak gohangnya? Jadi, guys. What? Wow. Ini bagus banget sih kalau camping, sumpah. Guys, lihat deh. Ini nasinya nasi ini banget sih. Ini pulen Nasi loh. Jepang. Nihon no gohan nasumi samida. Masih beneran kan? Basi nggak? Minta tadi. Masih Nasinya pulen, bosku. pulen ya. Proper ini? Basi nggak? Enggak. Samsek. Sumpah guys, ini enak banget nasinya Nasinya guys. pulen loh. Rasa nasinya tuh kayak nasi.
Kita cobain guys. Guys, ini masukin ke nasi ya. Beefnya, beefnya tuh beef tapi lemak-lemak gitu loh mantul. Basi nggak? Itu udah expired. Cobain tadi. dulu ya. Kuahnya dulu ya guys. Aromanya sih enggak, aromanya Kalau itu mantap. misalkan basi pakai cumi kita aja. Nggak ada basi-basinya. Tapi kok expired tulisannya? Nggak best before aja. Enak, kagak ada basi-basinya dah ini Itu mah. bambu Shootnya. Lihat guys. Wow. Oh, sugoi. Wah, sugoi, ada asap-asapnya, gila guys. Kamu tuh mau aku grumpy apa mau aku ceria sih? Ceria. Guys, ini anyway kok wanginya kayak black pepper ya? Gak ada merah-merahnya, itu tulisannya cabai semua. Ini kayak katanya cabenya ada 4, cuman kagak kerasa sama sekali. Kayak semur. Tuh ada rebung isinya. Terus ada kayak apa nih ya? Kayak ini apa ya? Kayak jamur Cobain. kuping atau apa kayaknya nih. Cuman ini nggak ada rasa asamnya, Gak ada pedes. nggak ada pedesnya. Pedesnya ada sedikit, cuman nggak yang wah pedes banget gitu nggak. Cobain lagi. Itu kayak bawang daun. Kayak paprika gitu sih. Aku tuh lagi ngebayangin kalau camping pakai gini enak banget, super Oke, praktis. aku cobain sekarang deh. Nggak perlu pakai kompor masalahnya. Iya emang. Ini nggak basi kan? Enggak sama sekali. Nah guys, seperti yang aku bilang waktu itu ya, ini itu nggak perlu pakai makanan ini. Jadi sebenarnya kita juga bisa ngegunain si teknologi ini, tapi makanannya makanan kita sendiri gitu loh. Bisa nggak sih beli? Aku nggak tahu ya speknya kalau doang? misalkan, kok kayak ada suara. Oh ini. Ya itu sih. Kok, sumpah dagingnya ngomong coy. Bukan Demi Tuhan. dagingnya. Kayak gini. Agak, itu air yang di bawah si alatnya. Guys, dengerin guys. Diam ya, semua diam. Tuh, kedengeran nggak dia? Ya kan? Iya kan? Bukan dagingnya itu. Apanya? Aku belum makan. Bangun. Tapi menurut gua guys, ini kurang asin sama gurih. Emang ya? Ya. Coba ya aku. Nih guys, kita taruh beefnya. Lihat. Masih berasap guys, sugoi. Kita langsung masukin ke dalam nasi guys, ke atas nasi maksudnya. Wah. Kapan lagi makan? Masih panas, masih hangat walaupun udah didiemin bermenit-menit guys. Ayo makan. Panas kan nasinya. Wow. Oh iya sih. Wah. Aisyah. Ya, gitu. Sugoi. Ya. Coba ngomong kimochi gitu. Nggak cocok. Oh, nggak cocok. Kecuali kamu pijitin aku. Baru aku bilang. Kimochi. Gitu. Sugoi. Oh gitu kan? Apa sih itu guys? Kok pada ketawa? Kok pernah nonton yang ada kimochi-kimochinya ya? Kamu kenapa ketawa? Coba jelasin ke aku. Kamu komen di bawah ya. Kamu kenapa ketawa? Aku nggak suka kamu ketawa-ketawa kayak gitu. Nggak suka. Suka. Aku suka ya kamu bener-bener liatin aku ya. Nggak, siapa yang suka ketawa? Nggak ada. Mohon maaf banget. Nggak diizinin ketawa. Ini daging terakhir guys. Sepertinya masih berasap saudara-saudara. Harus ditiup dulu ya guys. Ini pakai aja. Sugoi. Kaci. Sugoi. Kaci. 手が止まらへん。肉の柔らかさもさることながら。Aku lebih rasain black peppernya daripada rasa cabai. Ini nggak ada chili oil sih, mungkin ada Sama sedikit. Sichuan. Dan rasanya tuh nggak semala yang sebelum yang mie yang kemarin. Ini masih ada rasa-rasa malanya ya. Masih ada rasa-rasa Sichuannya. Cuman nggak se-strong kemarin, nggak se-numbing kemarin. Cuman ini tuh lebih earthy, lebih warm. Makanya aku bilang kenapa ini tuh cocok banget untuk camping. Kamu bayangin makan ini ya kan? Malam-malam. Pas lagi malam-malam, terus di hutan. Buduh. Oke, kita langsung aja kayak gitu ya ceritanya. Kita lagi di malam-malam di hutan. 1, 2, 3. Wow, Oke guys, karena kita sekarang udah ceritanya lagi Kok ada di cuminya?
Udah cumi. Aku ini guys, aku apa namanya, aku kurang kenyang tadi. Ceritanya tadi kita habis mancing ya, habis mancing di camping. Jadi ceritanya kita lagi di hutan, lagi camp. Kok kamu yang makan? Tadi kan aku yang lapar. Aku coba dulu nih, testernya masih bagus nggak? Coba sekali dulu. Masih bagus, bisa. Oke guys, ceritanya kita lagi di hutan. Terus tadi tuh aku udah sempat ngepost di YouTube community. Terus ada beberapa orang yang komen. Jadi aku minta di situ cerita horor kalian. Ya ininya apa? Temper gelas. Cerita horor kalian karena aku tuh pingin cerita horor sambil mukbang. Cuman aku nggak punya cerita horor sendiri. Udah diceritain kemarin yang minggu kemarin ya. Yang pas kita makan hotpot juga yang malah. Ada dari Giro Setiawan. Ini bukan ceritaku ya guys. Ini adalah cerita orang. Dulu pas SD kelas 5 atau 6 ada kemah di sekolah di jam 10 malam. Masih ada kakak pembina yang bangun. Dan disitulah aku ingin ke kamar mandi. Di tengah jalan di suatu kelas ada cewek rambut panjang ngetok jendela dan kayak ngeliatin gitu. Aku tatap terus dan abis itu aku tanya ke kakak pembina aku. Terus kakak pembina aku bilang, "Itu ada yang belum tidur di lantai 2 siapa?" Kak pembina jawab. Oh dia nanya maksudnya, dia nanya ke kakak pembina, dia bilang, "Itu ada yang belum tidur di lantai 2 siapa?" gitu. Terus kata kak pembinanya, "Udah dibilangin jangan ke lantai 2, udah balik tidur sana," itu katanya. Dan saat ke kelas mau tidur di depan pintu ada yang nanya, "Dek kok masih bangun?" Terus dia jawab, "Iya kak, habis ke kamar mandi." Terus aku masuk, aku coba lihat lagi, kakaknya itu udah melayang dan tiba-tiba mati lampu, panik bercampur takut. Kamu ngeselin banget mukanya. Aku tuh nggak suka cerita-cerita horor. Oke, satu cerita satu suapan. Enak banget. Ini dari Rika Desi. Gue pernah ngalamin kejadian mistis di sekolah. Karena gue males dengerin penjelasan guru, jadi ya gue izin ke toilet. Sampai di toilet, gue iseng main batu gunting kertas di depan cermin. Dan anehnya, bayangan gue itu nggak ngikutin sama persis gerakan gue dan alhasil di permainan itu gue yang menang. Sampai sekarang, gue nggak tahu itu beneran atau gue halusinasi. Tapi sejak saat itu, gue nggak berani lagi ke toilet yang itu. Dan belum pernah gue ceritain sama sekali ke orang-orang. Dan sekarang Rika Desi sudah menceritakan ke semua orang yang bakal nonton video ini. Guys, kok aku kayak ngerasa berat gitu ya di sini. Guys, aku kayak ngerasa berat banget ya di sini. Ada yang tahu nggak sih? ada suara. Oh, berarti cara ngusir ketempelan gitu guys. Cara ngusir ketempelan. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa berat-berat gitu di pundak, kalian tinggal gini aja. Kalau perlu pakai pisau. Oke, langsung dari Anissa. Waduh, panjang. Bacanya aja males gua. Kan kamu nggak baca. Aku yang baca ini. Dengernya aja males. Anissa Tunggu bentar. Khalifah. Itu apaan ya? Pohon gila. Enggak. Jendela. Ini pohon. Enggak, di jendela itu tadi. Ya pohon bego. Kagak, itu di jendela di seberang. Seberang mana? Itu. Ya itu apartemen orang. Bakeke. Oke, dari Anissa Khalifah. Ceritanya gini, Kak. Aku dulu awal masuk kuliah sering jalan-jalan kayak ke puncak dan ke Curug gitu. Nah, aku jalan nih ke puncak, nginep di sana sama teman-teman aku sekitar 8 atau 9. Aku nggak suka cerita-cerita seram. Makanya kamu sana aja pergi. Aku masih bisa dengar. Enggak, ke kamar. Seram. Bego.
Oke guys, sekarang lanjut lagi. Aku ulang deh dari awal ya. Ceritanya gini kak, aku dulu awal masuk kuliah sering jalan-jalan kayak ke puncak dan ke curug gitu. Nah aku jalan nih ke puncak, nginep di sana sama teman-teman aku sekitar 8-9 motor dan itu boncengan semua. Nah setelah nginep, kita pulang ke rumah teman kita dulu. Posisinya di situ capek sembari ngaso. Nah sampai kita biasa aja dan di rumah teman kita cuman ada adiknya dia 2 orang, cowok dan cewek. Mama sama papanya lagi ke Bandung dan adiknya yang cewek katanya baru pulang dari perkemahan gitu. Aku sempet samperin salaman sama dia, izin numpang ngaso dan pas aku keluar dia tiba-tiba bengong dan teriak kayak orang kesurupan. Kita semua kaget dong, yang lagi duduk di luar rumah sedangkan dia di kamar sendiri tapi di kamar aku udah kenal sama dia satu keluarga. Pas teriak kakaknya sama temen-temen aku samperin dan bantuin cuma satu teman aku doang yang bisa lihat ini kenapa dan berusaha nyembuhin. Dan ternyata temen aku gak kuat, dia malah kayak keikut gitu. Akhirnya kita panggil ustadz di dekat situ dan dibantuin tetangga. Serem banget, dia teriak sembari ketawa. Mbak Kun gitu. Oh, Mbak Kun tuh maksudnya, aku takut. Aku kira Mbak Kun tuh mbak-mbak. Gitu, dan temennya itu berusaha bikin sembuh. Dia gak bisa, akhirnya dia keluar dan pas ditanya sama ustadz situ ke adiknya cewek, ternyata dia gak suka dengan acara kemah kemarin. Dikarenakan ada salah satu temennya yang lagi menstruasi dan buang sembarangan pembalutnya. Mbak Kunnya nggak suka dan dia ngikutin adiknya temenku ini ke rumah karena posisinya adiknya temenku ini lagi drop dan dipaksa ikut kemah. Selama berjam-jam Mbak Kun nggak mau keluar dan ketawa mulu. Itu posisinya jam 10 ke atas dan kita nggak bisa pulang karena gerimis. Sekian. Wah serem juga nih. Siapa nih? Anissa Khalifah. Gokil. Gokil. Oke, satu cerita lagi kali ya. Pak, ini kamu suka apa sih, Pak? Enggak. Ini kamu suka nih? Aku dengernya dari sini. Mutiara Aisyah. Rekaman gini. Mutiara Aisyah. Aku ngalamin ini sendiri based on true story. Jadi selama kuarantin ini, berat badan aku naik, bukannya turun. Terus aku glow down, bukannya glow up. Maksudnya? Ya elah. Kita bacain satu lagi, ini cerita terakhir kita sebelum bobo. Fikawati Priyani. Waktu itu balik kosan jam 11 malam. Kalau pulang malam masuk kosannya lewat pintu belakang yang langsung nembus dapur dan toilet. Cuci kaki bentar di toilet, pas keluar kaget tiba-tiba ada ibu kos berdiri di dapur. Gue sapa, kok ibu belum tidur? Dan dia nggak jawab, cuma senyum-senyum doang ke gue. Dan senyumnya itu cantik banget parah. BTW, ibu kos gue udah tua sekitar 85 tahun, tapi masih cantik gitu. Gue ngerasa sih, ada yang aneh, tapi karena waktu itu gue bener-bener ngantuk dan capek, jadi gue gak peduli dan gak bisa mikir. Gue lanjut bilang, Bu, Vika ke atas. Atau maksudnya dalam kurung ke kamar. Duluan ya. Si ibu tetap gak ngejawab, masih senyum-senyum aja. Padahal ibu kos gue biasanya cerewet dan perhatian banget ke gue. Tiap baru sampai rumah, pasti ditanya-tanya dulu, udah makan belum? Kegiatan hari ini ngapain aja di luar? Bla bla bla, bla bla bla. Udah tuh, gue langsung tidur. Nah, besok paginya, pas bangun tidur, gue langsung ngeh apa yang aneh. Pertama, ibu kos gue itu sedikit bungkuk dan jalan pakai tongkat. Tapi semalam yang gue lihat, dia bener-bener tegap berdirinya, jadi kelihatan lebih tinggi. Kedua, antara dapur dan ruang tengah itu ada pintu yang bukanya harus digeser dan lumayan berat, butuh effort supaya bisa buka dan ibu kos gue emang gak pernah bisa buka itu pintu. Makanya pintu itu selalu terbuka. Tertutupnya tiap malam aja sekitar jam 7 pas Bibi udah selesai kerja di rumah dan pulang. Semalam gue jelas-jelas lihat itu pintu ketutup sih woy. Ketiga, gue cuci kaki bener-bener kilat asal-asalan gitu dan pintu toiletnya pun terbuka. Gak mungkin ibu kos gue yang seusianya 85 tahun dan jalannya juga super pelan banget bisa secepat kilat sampai dapur, apalagi gak ada tanda-tanda suara kalau dia jalan masuk dapur. Sekarang tiap gue lagi ngobrol sama ibu kos, gue terus kalau lihat dia senyum pasti merinding sendiri. BTW gue cuma tinggal berdua doang sama ibu kos gue di rumah yang gede ini, pingin pindah kosan tapi belum tega ninggalin dia. Jangan sih menurut aku ya, Fikawati Priyani, kalau menurut aku ya, jangan sih, kayak maksudnya kalau misalkan emang ibunya baik, terus kamunya juga apa ya, kayak udah lama tinggal di situ dan nyaman,
jangan cuman gara-gara kayak gini kamu pindah sih. Kayak bener kasihan ibu. Kok aku rabun terus kayak di depan kayak ada garis-garis ya? Oke, pokoknya menurut aku jangan pindah sih. Kasihan ibunya ya nggak sih? Kayak nggak punya siapa-siapa gitu. Well, thank you so much for today. Terima kasih udah dengerin aku ngebacot sambil makan. Jangan lupa ngapain lu? Ya elah, lu nggak perlu gua lu. Lagian cabut. Kagak suka, serem kacau. Minggu lalu kamu cerita serem, tapi Kagak gelap. oke guys, terima kasih udah nontonin kita. Kalau kalian suka konten kayak gini, kalian komen di bawah. Terus sama komen juga cerita-cerita serem kalian kali aja, please dong. Kali aja minggu depan aku bisa bacain cerita-cerita kalian juga ya. Terima kasih guys, bye-bye. Jangan lupa di-subscribe. Bye. Muah. Kamu ya? Kamu ya Jayul? Kamu anjir. Kamu. Lu ya Dan? Tangan gua. Apaan itu anjir? Lu sih. Oh males lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kok aku jadi Allah malam sorry.